Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Anissa Artimevia dengan NPM 12120210029. Di sini saya akan membahas tentang imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24. Untuk tujuan dari PSAK 24 itu untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui satu liabilitas. Liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Untuk yang kedua, ada beban. Beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Selain ada tujuan, terdapat ruang lingkup imbalan kerja. Untuk ruang lingkup ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua, ada pesangon. Yang ketiga, ada imbalan kerja pasca kerja. Yang keempat, ada imbalan kerja pasca kerja lainnya. Untuk imbalan kerja jangka pendek, itu merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Di dalam imbalan kerja jangka pendek, kita akan membahas yang pertama, upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Yang kedua, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar. Yang ketiga, ada bagian laba dan bonus. Dan yang terakhir, ada imbalan non-moneter, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi untuk pekerja pada saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukurannya itu bagaimana. Yang pertama, liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Yang kedua, beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Untuk cuti berimbalan jangka pendek dibagi menjadi 2. Cuti imbalan yang dapat diakumulasikan dan cuti imbalan tidak dapat diakumulasikan. Untuk cuti imbalan yang dapat diakumulasi itu diakui pada saat pekerja yang memberikan jasa. Yang kedua itu cuti berimbalan yang boleh dilakui pada saat cuti tersebut terjadi. Kemudian kita akan membahas pengakuan dan pengukuran. Pada entitas mengakui perkiraan biaya atas pembayaran bagian laba dan bonus jika dan hanya jika satu entitas mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Kita masuk ke ruang lingkup selanjutnya, itu pesangon. Pesangon ini dihasilkan dari keputusan entitas memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak. Pesangon juga tidak termasuk imbalan kerja yang dihasilkan dari terminasi kontrak tanpa tawaran entitas atau sebagai akibat persyaratan purnakarya wajib, karena merupakan imbalan pasca kerja. Pesangon juga biasanya merupakan pembayaran lumpus yang beberapa imbalan kerja terutama memperhatikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti.
Untuk syaratnya itu ada entitas tidak dapat menarik lagi tawaran atas imbalan tersebut dan entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Untuk pengungkapan dan pengukurannya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pesangon diakui. Entitas harus menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek. Dan yang kedua, jika pesangon tidak diharapkan untuk diselesaikan secara sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, entitas harus menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Untuk pengungkapan ada imbalan kerja manajemen kunci. Selain dari ada pesangon, terdapat imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini merupakan imbalan kerja selain pesangon PKK yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca kerja meliputi satu, tunjangan karya seperti pensiun, dan yang kedua, imbalan pasca kerja lainnya seperti asuransi jiwa pasca kerja dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Di dalam program imbalan pasca kerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, bergantung pada substansi ekonomi dari setiap program tersebut. Untuk jenis programnya itu ada program iuran pasti dan program manfaat pasti. Pada program iuran pasti, kewajiban hukumnya itu terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Dan kewajiban sebesar jumlah yang harus dibayarkan pada periode tersebut. Untuk resiko aktuaria ditanggung sama pekerja. Sedangkan untuk program manfaat pasti itu perusahaan wajib menyediakan imbalan yang disajikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Dan resiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan. Pengakuan dan pengukuran program iuran pasti. Pada pengakuan dan pengukuran program iuran pasti, diakui sebagai beban, diakui sebagai liabilitas, beban terakrut setelah dikurangi dengan iuran telah dibayar atau aset pembayaran dibuka jika terdapat kelebihan, dan jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, maka akan didiskontokan. Untuk pengungkapannya sendiri itu diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Pengakuan dan pengukuran program manfaat pasti dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan setelah pekerja pensiun. Yang kedua, mungkin tidak didanai, namun seluruhnya atau sebagian didanai. Yang ketiga, imbalan dihitung dengan asumsi aktuarial keuangan. Yang keempat, dana dapat diakumulasikan dalam aset program. Untuk risikonya itu dibagi menjadi dua, ada risiko aktuarial dan ada risiko investasi. Untuk risiko aktuarial ini merupakan jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dengan yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuaria. Dan untuk risiko investasi ini adalah hasil investasi atas aset program berbeda dari yang diharapkan. Kita akan memasuki ke program manfaat pasti. Di dalam program manfaat pasti ini,
Beban dihitung sebagai nilai neto dari satu, biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini. Kedua, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Yang ketiga, ditambah atau dikurang beban dari pendapatan bunga neto. Selanjutnya, untuk bagian neraca, liabilitas atau aset, tergantung mana yang lebih besar dari keduanya. Jika muncul aset, maka dinilai yang terendah dari nilai surplus dan nilai aset scaling. Kemudian, entitas juga menentukan liabilitas imbalan pasti dengan keteraturan yang memadai bahwa jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda dengan material dengan jumlah yang akan ditentukan pada akhir periode pelaporan. Untuk laporan posisi keuangan, entitas juga mengakui liabilitas imbalan pasti neto dalam laporan keuangannya. Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah, antara satu surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto. Kemudian ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada cuti berbayar jangka panjang seperti cuti besar atau cuti sabatikal. Yang kedua itu ada penghargaan masa kerja atau imbalan kerja jangka panjang lain dan imbalan cacat permanen. Kemudian ada pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka panjang lainnya. Yang diakui sebagai liabilitas adalah total nilai neto dari jumlah satu nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, dan dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan, jika ada, selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, entitas harus mengakui total nilai neto dari entitas harus mengakui nilai neto dari jumlah berikut ini sebagai beban atau pendapatan. Untuk biaya jasa kini, terdapat pada paragraf 68-96, dan untuk biaya bunga terdapat pada paragraf 87. Selain itu, ada hasil yang diharapkan dari setiap aset program, itu terdapat pada paragraf 118-120, dan hak penggantian yang diakui sebagai aset pada paragraf 114. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang seluruhnya harus langsung diakui, biaya jasa lalu yang seluruhnya harus diakui, dampak dari curtailment atau penyelesaian pada paragraf 122 dan 123. Dan yang terakhir itu entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika dan hanya jika entitas berkomitmen untuk satu, memberhentikan seseorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.